Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ada yang tahu hari ini kita melakukan kegiatan apa? Sudah tahu, Bu. Jadi kegiatan kita hari ini adalah bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok atau ada yang sudah tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum. Tidak tahu, Bu. Jadi bimbingan kelompok itu adalah di mana kita tuh melakukan kegiatan sekelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan bimbingan kelompok ini apa? Tujuannya yaitu agar siswa dapat menjamin perkembangan dirinya, seperti mungkin lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat, kayak gitu ya. Ya, belum. Oke, agar kita saling mengenal, angka baiknya kita perkenalan dulu ya. Iya, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Indi Karteliana, biasa dipanggil Bu Indi. Nah, Ibu ini adalah guru BK sekaligus pemimpin kelompok pada kegiatan kita hari ini. Selanjutnya Ibu juga ingin mengenal kalian. Boleh siapa yang mau duluan? Bu. Perkenalkan, nama saya Rina, Bu. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Aisyah, Bu. Perkenalkan, nama saya Raini, Bu. Ya, ini selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aulia. Perkenalkan, nama saya Hafizah, Bu. Baik, di dalam ini sudah saling mengenal? Belum. Mungkin perlahan-lahan nanti kita akan menghafal nama kita ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini terdapat 6 azas juga. Yang pertama, azas kerahasiaan, di mana kegiatan kita hari ini kita simpan data-datanya, kita rahasiakan. Terus yang kedua adalah azas kekinian. Kita nanti akan membahas topik bebas yang lagi tenar lah ya. Terus yang ketiga adalah azas kegiatan, di mana kalian nanti harus aktif dalam mengikuti kegiatan hari ini. Ya, selanjutnya ada azas kenormatifan, di mana kegiatan ini sesuai dengan norma-norma. Terus selanjutnya adalah azas keahlian. Nah, di sini Ibu menggunakan topik tugas yang mana kita akan membahas gaya hidup hedonisme. Ada yang tahu gaya hidup hedonisme itu seperti apa? Atau ada yang tahu hedonisme itu apa? Saya, Bu. Oke. Menurut saya hedonisme itu kayak perilaku yang konsumtif gitu, Bu. Yang kayak misalnya si A beli mobil, ini juga ikutan, terus ini beli ini juga. Kayak gitu lah, Bu, menurut saya. Ada yang lagi? Hedonisme itu seperti gaya hidup itu berfoya-foya, Bu, berhambur-hamburkan uang. Ada yang berpendapat lagi? Ya, Bu. Oke, Saya sependapat dengan Alicia bahwa hedonisme itu adalah hidup yang berfoya-foya secara berlebihan. Namun seseorang yang hedonisme itu bukan berarti orang yang memiliki uang, itu hanya gaya hidupnya gitu. Oke, biar makin jelas. Jadi hedonisme ini adalah pandangan seseorang untuk kayak memuaskan diri dia sendiri ya, merasa berlebih atau ingin berhidup foya-foya seperti dikatakan teman-teman kita tadi. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak apa sih contoh yang hedonisme itu seperti apa gitu? Atau ada yang pernah hidup dalam hedonisme ini? Sepertinya tidak ada, atau aliran saja. Contoh ya, Bu. Iya. Saya, Bu. Saya punya sepupu, Bu. Jadi orang tuanya itu kelas menengah ke bawah.
Nah, tapi karena dia memiliki teman-teman yang ekonominya itu kelas di atas Bu, jadi dia sering apa yang dibeli sama teman-temannya dia ingin membelinya juga, tapi dia tidak memperhatikan pekerjaan ayahnya atau penghasilan ayahnya Bu. Jadi saya kadang kasihan melihat ayahnya kerja banting tulang hanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang bisa dibilang bukan termasuk yang penting Bu, maksudnya gitu. Oh, jadi dia berpengaruh dengan teman ya. Iya, Bu. Nah, dari contohnya Raini tadi, ada yang tahu nggak apa sih faktor kita tuh bisa hidup di hedonisme gitu, berpengaruh dalam hedonisme? Apa sih pengaruhnya gitu? Pengaruhnya biasanya itu lingkungan Bu, atau pertemanan ya. Soalnya kalau kita di dalam satu circle tertentu itu, misalnya dia punya ini dan dia yang lainnya sudah punya, namun dia sendiri yang tidak punya, itu kayak merasa tersingkirkan atau terkucilkan. Jadi itu sih faktornya Bu. Ada yang lain? Faktor apa aja yang bisa mempengaruhi kita terjerumus ke hedonisme? Sebenarnya kalian tahu nggak sih hedonisme itu apa? Tahu Bu. Perilaku kayak Hedon gitu Bu, mau terlihat mewah Bu. Nah, selanjutnya kalian sudah merasa bosan? Sudah ya, ibu lihat sudah. Nah, di sini ibu akan mempermainkan satu permainan, yang mana permainannya kalian masih hafal lagu nasional yang kalian hafal Bu, tentunya harus hafal ya. Nah, nanti di sini ibu akan memegang pena. Di sini permainan itu melatih keingatan dan melatih kecepatan ya, tentunya. Nanti kalau ibu bilang stop ya. Nah, di situ nanti ibu akan mempertanyai nama-nama teman kalian gitu. Bisa dimulai? kalau sebenarnya itu Bu, boleh diulang nggak Bu nama-nama teman-teman itu? Oke, di sini ada Rina, di sini ada Putri, Aisyah, boleh, Raini, Aulia, dan Reza. Oke, gimana, sudah mengerti, sudah paham? Sudah, Bu. Boleh kita mulai ya? Ya Bu. Kira-kira mau nyanyi lagu apa nih? Indonesia Raya Bu, kan itu pada tahu semua kan. Yang usul mau lagu apa? Tanah air. Kita mulai dari itu ya. Ya Bu. Nah ya, 1, 2, 3. Tidak kulupakan, kan terkenang selama. Aulia, sebelah Herina nama siapa? Putri. Nah, yang kamu tahu tentang hedonisme itu apa? Gaya hidup yang berkualitas. Lanjut ya. Tadi sampai Selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. stop ya. Oke, yang kena ini Raini ya. Nah, Raini, samping ibu ini siapa namanya? Hafiza. Apa sih? Raini. Hafiza Bu. Hafiza, iya benar? Iya benar. Nah, Raini, apa sih dampak dari hedonisme yang Raini tahu lah? Tadi kan kita foya-foya, nah dampak buat diri sendiri itu. Yang tahu kayak kita berfoya-foya, nah dampak buat diri kita sendiri apa? Mungkin kita terlanjur boros atau kayak mana gitu. Iya, diri kita menjadi boros dan ikut teman Bu. Gimana, sudah merasa segar kembali? Sudah segar Bu. Sudah Bu. Kita lanjut ke materi
lagi ya. Oke, selanjutnya apa saja sih dampak dari hidup hedonisme ini? Ada yang tahu dan ada yang bisa menyebutkan contohnya? Dampak dari hedonisme, oke, Aulia. Dampaknya bisa jadi utangnya nambah. Dari utang, mungkin beli-belinya berutang gitu ya. Ada yang lain? Saya kok kayak membuat orang tua tuh jadi susah. Contohnya? Kayak misalnya tuh dia tuh yang seperti dibilang sama Rani, kalau ada orang tuanya tuh kerjanya tuh susah, bukan dari kelas menengah ke atas tapi dari kelas menengah ke bawah, jadinya tuh susah lah Bu kalau anaknya banyak keinginan ini itu, jadinya orang tuanya pusing. Ada yang lain? Apa sih? Oke, dari damai itu ya. terkesan Bu, lebih ke beban itu Bu, karena kan dia selalu mengikuti, bisa bilang mengikuti tren-tren, tidak kemewahan seperti itu. Selanjutnya ada yang lain? Ya. Sombong Bu, Sombong-sombongnya seperti apa? karena kita lebih memikirkan gengsi, Ya. makanya kita jadi hedon mengikuti teman gitu kan Bu. Ketika kita sudah mendapatkan itu ya kita menjadi sombong, kita merasa lebih unggul dari sekitar kita gitu Bu. Nah, yang kalian sebutkan itu semuanya betul ya. Jadi Ibu rangkum lagi apa saja sih dampak dari hedonisme itu. Ya, tentunya pertama kita hidup boros ya. Uang kita nggak kita tabung, malah kita beli yang beli. Nah, yang kalian sebutkan itu semuanya betul. Nah, jadi Ibu rangkum lagi ya, apa saja sih dampak dari hedonisme itu, yaitu hidup boros, yaitu dimana kita tuh mengeluarkan uang banyak tetapi tidak dalam keperluan, hanya untuk berfoya-foya ya. Terus yang kedua adalah korupsi. Mungkin banyak ya sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan sampai kita tuh tidak sadar melakukan yang tidak terbutuh kayak gitu. Terus ada lagi mungkin kita hidup ke dalam konsumtif, terlalu berlebihan gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk cara menghindari hidup hedonisme. Kalian tahu bagaimana cara kita menghindari gaya hidup hedonisme pada saat ini? Ya, Cara menghindarinya itu ya Bu, bersyukur dan sadar diri Bu. Oke, ada yang lain? Ya, Aisyah? Seperti yang dibilang sebelumnya itu bersyukur sadar diri dan juga lebih melihat ke bawah Bu. Maksudnya itu melihat yang kurang sih, yang lebih kurang daripada kita seperti itu. Selanjutnya ada yang lain? Saya Bu, bersyukur dan ambil apa adanya. Oke, semuanya betul ya. Nah, cara menghindari gaya hidup hedonisme yang pertama itu selalu bersyukur, yang dikatakan teman kita tadi. Kita harus bersyukur apa yang telah kita miliki ya kan. Terus yang kedua seleksi memilih teman. Kita harus pintar-pintar pilih teman ya gitu ya. Terus yang ketiga adalah hidup sederhana. Hidup sederhana berarti kita tidak apa-apa yang serba kekurangan ya. Terus selanjutnya fokus kerja, di mana kita niatnya pertama untuk kerja, untuk mengasuh kemampuan untuk mendapatkan yang halal gitu ya, yang pasti ya gitu kan. Bahkan Bu, memikirkan orang tua juga Bu. Ya, Bu. Oke, selanjutnya kegiatan kita hari ini mungkin merasa cukup. Ada sejauh ini ada pertanyaan atau masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak ya, boleh kita akhiri. Boleh Boleh. Bu. Nah, sebelum akhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita membaca doa kembali. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.